Araham Behi Anda Jayan Sugatan Amitan Virajan Lalitan Dulang Charanan Diva Samayamakan Sugatan Sarana Panama Mijinam Sambodhyatavi Senjarada Senjasa Sake Penchasara Sasani Namami Sira Sama Abhagavaluka Gengananda Nebuddha Jina Tesandami Jasangi Jadarena Namama Namakara Nubhavena Hitva Sabi Uvadve Niganaraya Vina Sandu Asisato Taningro Maviro Midingro Mayasa Saningro Loka Ito Divingro Jutidro Kodinyo Janabamaga Mengaro Purisa Savo Sumano Diro Riveto Retivo Deno Savita Guna Samano Nomada Sijanu Dhamma Paduma Loka Vejoro Naredo Varasarati Padu Mudra Sata Saro Sumedo Eka Bukaro Sujata Samaloke Gopiyada Sinara Savada Dasi Karuni Kodamada Sidamo Nudo Siddhata Samaloke Tisavarada Samvero Busavarada Samuda Vipasi Janubamo Sikhi Savaita Satta Visavu Sukadayakam Kaku Sando Satta Vaho Nagameno Ranajo Kasabo Siri Samano Godamo Sajavu Gavam Tisa Sajena Silena Kandini Dabalena Ja Devi Ami Nurakandu Arogena Sukena Ja Devi Tumi Nurakandu Arogena Sukena Ja Diva Devedi Adi Jarati Mavadi Chandima Sanando Kadiyo Devedi Jayi Devedi Brahmano Atasava Mola Devudo Devedi Tejasa Tadi Sandija Samana Buddha Wandami Adharana Mekala Nubhavina Sabi Burindu Singapa. Okay, yesterday, no, we are finished this stanza, no? Mosa Vijena Niyeta Rupe Sinahana Kubeye Mani Jabri Jani Yasahasa Vedo Cheri, no? This stanza already finished, no? Ya, kemarin kita sedang membahas Atadana Sutta ya, sampai bait yang berbunyi Mosa wajina niyeta rupesnehang nakubaye mananca perijania sahasa wirato cari ya. Jadi hari ini kita melanjutkan ke bait berikutnya. Can this stanza? Puranana Vinandeya Newe Kandena Kubeye Heyamanena Sojeya Akasana Sitosiya, no? One shall not delay in the past. No, they translate as a old, no, in the past, no, Purana, past, past event. Or should one develop attachment to the new in the present life, no, in the present condition. Heya Marina Sojeya, one shall not greed over what is a destroying, no, what is a loss, no. Akasana Sirasiya, one shall not be dependent on the craving, no, not the speed, no. Craving. Ya, jadi di bait berikutnya bunyinya adalah Puranang nabi nandeya nawi kanting nakubaye hiyamane nasoceya akasang nasitosia ya. Jadi yang pertama, bait pertama Puranang nabi nandeya itu artinya adalah seseorang itu hendaknya tidak melekat, tidak menyukai masa lampau ya, ataupun tidak menyukai yang lampau. Nawi kanting nakubaye artinya adalah seseorang hendaknya tidak juga melekat kepada yang baru ataupun yang ada di masa sekarang ya. Jadi yang di masa lalu maupun di masa sekarang hendaknya tidak melekat. Hiya mane nasoceya artinya adalah hendaknya seseorang itu tidak menangisi apa yang sudah hilang seperti itu ya. Lalu akasang nasitosia ini artinya adalah hendaknya seorang tidak melekat pada suatu tempat ataupun suatu keinginan. So Purana meaning is not the past event, no? Therefore, Atite Sinkhari Tanavasena, Deti Vasena, Navinandiya, no? So Purana Vujjati Atita, no? Atita meaning is in the past. Rupa, Vedana, Senya, Sinkhara, Vijnana, finally called the Purana, no?
Ya, jadi di kitab Mahani Desa Pali seperti biasa dibahas di bedah satu persatu kata ya. Jadi di sini Puranang, Puranang itu artinya adalah yang masa lampau ya. Di sini tulisannya adalah Puranang Wucati Atita ya. Atita masa lampau. Apa yang di masa lampau yaitu rupa, wedana, sanya, sankhara, winyana. Yaitu lima kelompok penyusun kehidupan ya. Bentuk, perasaan, persepsi, bentukan batin dan juga kesadaran. Nah, အတိတ်တေသင်္ခါရေတဏဝစေနဒိဋ္ဌိဝစေနနာဘိနန္တေယ shall not delight in greed or cling to the past fine aggregate by way of craving or by way of the wrong view. One shall abandon this called Purana Navi Nandeya. No? Ya, jadi terhadap segala bentukan-bentukan ya, segala fenomena-fenomena berkondisi yang ada di masa lampau, itu hendaknya seseorang itu tidak melekat kepada mereka ya, entah itu dikarenakan oleh pandangan salah, ya, jadi hendaknya tidak tidak melekat eh, kepada mereka, tidak bernafsu kepada mereka. Hendaknya mereka melepaskan kemelekatan dan nafsu terhadap hal-hal yang berada di masa lampau. One Sally informed me, one Sally there explained me. Her father is very rich when she is a young. When she was young, his father is a very rich. Therefore, no, she is a she was very rich in the young time. So he already there enjoy the delight in the past. Even though now she is a poor now. No, poor Sally now. Broke Sally. No requisite. Broke. No. But she say that she was a young time very rich. No. Because her father is a very rich in Indonesia. Mm. Ya, jadi Sedo cerita ya, ada Mm. seorang Sele bercerita kepada Sedo ya. Oh, Mm. Sedo, dulu itu saya waktu kecil saya itu orang kaya ya. Maksudnya dulu papa saya orang kaya. Jadi saya nyaman hidupnya di masa lampau seperti itu Mm. ya. Tapi sekarang sekarang sudah tidak lagi seperti itu ya. Sebagai Sele tidak punya uang seperti itu ya. Jadi intinya ini tentang mengingat masa lampau. Dia melekat sama masa lampau bahwa oh di masa lampau saya kaya, saya enak, saya nyaman dan sebagainya. Yeah, she also was born in Indonesia, but she grew in other country, not Indonesia. Ya, jadi si Sele ini Mm. apa memang dulunya di lahirnya di Indonesia ya, tetapi besarnya bukan di Indonesia. So therefore, sometimes no, we are attached to the past. At that time, have to contemplate anicca dukkha anatta to remove the such kind of the tanha by way of craving or by way of wrong view, the grasping there's a past event. No? Ya, jadi maka dari itu kadang kita melekat terhadap apa yang sudah terjadi di masa lampau ya. Jadi hendaknya maka dari itu kita merenungkan masa lampau, segala bentukan, segala fenomena di masa lampau itu sebagai anicca dukkha anatta ya. Tidak kekal, tidak memuaskan dan juga tidak bisa dikendalikan ya. Dengan demikian kita bisa melepaskan kemelekatan yang muncul tersebut yang muncul dikarenakan kebodohan batin maupun dikarenakan oleh nafsu. Yeah, maybe some later also maybe no remembering that in the past maybe before I ordained, no I can eat everything. No, and some later I cannot eat what I want to eat. No, something they have the remembering in the past. No, at the time thinking to this rule. Today also want some later run away. Today want some later. Ya, jadi kata Sedau mungkin juga sama Nera ya, mungkin sama Nera berpikir ya, mungkin oh dulu sebelum saya tahfiz saya enak mau makan apa bisa ya, bisa pesan, bisa beli dan sebagainya. Tetapi sekarang sebagai sama Nera, saya tidak bisa pilih-pilih makanan ya, makan hanya yang diberikan saja ya. Lalu mungkin dia berpikir, oh apa saya lepas jubah saja ya seperti itu. Ya, jadi dikarenakan melekat pada masa lampau, dia dapat masalah di masa sekarang ya. Kata Sedau hari ini juga ada satu sama Nera lepas jubah ya. Yesterday morning, I told him to wait until the Patidana day. No, after Patidana, no, you can decide. But today, run away this morning.
Ya, padahal kemarin Sedo sudah bilang kepada Samanera itu ya bahwa tunggu nanti setelah tunggu sampai Patidana, acara Patidana ya. Setelah Patidana ya nanti Anda bisa timbang-timbang lagi Anda mau lepas jubah atau tidak ya. Tetapi Samanera itu sudah tidak tahan ya, jadi dia langsung lepas jubah langsung pergi. Because he stayed in the Bogo. So she's yesterday he told me Bogo house is better, better than the Masari. Ya, karena Samanera tersebut apa tinggal dia punya rumah di Bogor ya. Jadi Hmm. apa dia bilang kepada Sedo kemarin bahwa tinggal di rumahnya yang lama itu lebih nyaman daripada tinggal di Taman Sari. Hmm. So some are thinking like that, no? Hmm. The past event. My before all day the condition better. Hmm. Like that. Ya, jadi itu juga termasuk ini ya melekati masa lampau ya. Mereka berpikir bahwa oh dulu sebelum tahbis kondisi saya lebih nyaman, lebih enak. Yes. Okay, so this is Purana Nabinandiya. No? Now, Nawe Kante Nakopaji. Nawe meaning is a Pechupana. Nawa meaning is a this pleasant condition. No? Pleasant aggregate. No? Ya, kita lanjut ke yang baris berikutnya, nawe kanting nakubaye ya. Di sini kata nawe ataupun nawa ya, ini artinya adalah pacupana ataupun yang ada di masa sekarang. Maksudnya lima bentukan lima kumpulan penyusun kehidupan yang ada di masa sekarang ya, segala bentukan perasaan, persepsi, fenomena batin maupun kesadaran yang ada di masa sekarang. So Pechupana also have to Kanti that. Kanti. Do you know Kanti? Kanti. Nawe Kanti Nakopaji. No? Here Kanti is a very wide meaning. No, not only patient. No. Khanti meaning is a Chandana Kriya, Pemana Kriya, Ragana Kriya. Now here Khanti also they call the Raga. No? So this meaning is that every condition, pleasant, current condition, you will be patient, shall not attach. No? Therefore, Nawe Khanti Nagovi meaning is a Pichupani Sinkhari, Tana Vasena, Dithi Vasena, Khanti Nakriya, Chandana Kriya, Pemana Kriya, Ragana Kriya. Na janeya, na senjaneya, na nipatiya, na bina, na bi nipatiya. No, this called nawe kante nakubi. No. Ya, di sini di baris tersebut itu kan tulisannya Nawe Kanting Nakubaye ya. Nawa tadi adalah yang baru ya. Kanti di sini bukan artinya bukan bersabar ya, tetapi di sini artinya adalah bernafsu ataupun menginginkan seperti itu. Jadi kanti itu ada banyak artinya ya seperti itu ya. Jadi di sini tulisannya di dalam kitab itu Pacupanisan Kare ya kepada kepada setiap fenomena berkondisi yang ada di masa sekarang, tanha wasena ditiwasena kanting nakarya ya. Hendaknya dia tidak bernafsu, tidak menerima keadaan tersebut dengan nafsu, dengan pandangan salah. Candang nakarya, pemang nakarya, ragang nakarya. Ini kurang lebih sama ya. Tidak bernafsu, tidak melekati, tidak mencintai ya, tidak mencengkram fenomena berkondisi yang ada di masa sekarang. So now you have the pleasant condition now. No? Tanavasena is that you shall not attach this condition also. No? Or this is my rule. No, this is my kuti. No? Do not touch my room. No? This called Tanavasena. No? Say, this is my monastery. This also you shall not touch. If you are attached like that, if you are dying, maybe you will be become the ghost in the Tamasari. Surely. Ya, jadi di sini segala fenomena, segala kondisi yang ada di masa sekarang, hendaknya kita tidak melekat pada mereka, tidak mencengkram mereka ya dengan pandangan salah. Jadi termasuk misalkan Anda punya kamar ya, kamar Anda, kuti Anda di Taman Sari, lalu Anda berpikir bahwa oh ini kuti saya ya, jangan sentuh-sentuh kuti saya ya, jangan masuk-masuk ke kamar saya dan sebagainya. Jadi itu melekat terhadap kepemilikan Anda ya dengan pandangan salah. Ataupun Anda berpikir bahwa oh ini adalah wihara saya, Taman Sari ini adalah wihara saya ya. Jadi kalau Anda berpikir seperti itu, Anda melekat seperti itu, kalau Anda meninggal sudah pasti Anda akan terlahir sebagai peta di Taman Sari ya. Some bhikkhu also had attachment of their monastery. Therefore, after pass away, no, some use bhikkhu sleep on
No, his bed at that time he not agree. At that time, before sleep on the bed lying down, but morning automatically reach to the on the floor. Some that some because this but no departed bhikkhu doesn't agree sleep there on his bed. No, therefore he move. No, are you afraid or not? So night before sleep you are on the bed. Morning you wake up, you will become on the floor. Ya, jadi kata Shadow, kadang biku juga bisa ya melekat terhadap wiharanya ataupun kutinya gitu ya. Jadi kata Shadow ada cerita seorang biku ya, dia itu melekat sama kutinya sama ranjangnya ya. Jadi kemudian si biku ini meninggal ya. Jadi ketika biku ini meninggal, ada biku lain yang menempati kamarnya tidur di ranjangnya dia ya. Jadi si biku ini karena kemelekatan ya, dia terlahir sebagai peta ya, sebagai hantu. Nah, jadi dikatakan tiap kali si biku baru ini tidur di kamar tersebut ya, di ranjang tersebut, jadi malamnya kan dia tidur di ranjang. Tapi pagi-pagi setiap kali pasti sudah ada di lantai dianya kayak gitu. Jadi mungkin dipindahkan oleh si hantu biku ini gitu ya. Jadi kata Shadow, Anda takut gak jadinya gitu. Therefore, in Dhammasari, everyone should change the every 4 months. So 4 months only you should stay your room. After that, after 4 months, you should move another room like that. At the night, you are not so attached your room. No. Hmm. Jadi kata Shadow, maka dari itu di Taman Sari itu setiap 4 bulan Anda harus ganti kuti ya, ganti kamar. Dengan demikian Anda tidak akan terlalu melekat dengan kamar Anda. Yeah, shadow also should move. No, shadow also should move every 4 months. No. Ya, Shadow juga harusnya pindah ya setiap 4 bulan. Yeah, I always traveling. I not stay with the 4 months also. So 3 months is a maximum. No, I never stay more than 3 months. Clever, clever. Ya, jadi kata Shadow, untungnya Shadow tidak pernah tinggal lebih dari 4 bulan di Taman Sari ya. Jadi paling maksimal puasa 3 bulan ya. Jadi maka dari itu Shadow tidak usah pindah-pindah kamar karena toh tidak pernah ditinggali lebih dari 4 bulan. Okay. Ditti Vasena meaning is that, oh, my kuti are created by God. Oh, God created my kuti. So God get me. No, some people no believe like that. No. Ya, ataupun misalkan Anda ada orang yang percaya misalkan dikarenakan pandangan salah dia dia meyakini bahwa oh apa kuti ini adalah ciptaan dari Tuhan ya. Tuhan yang memberikan kuti ini kepada saya. Ya, ini Yeah. adalah mencengkram dikarenakan pandangan salah. Yeah, God bless me. Car also, house also, wife also. Ya, jadi dikarenakan mereka percaya terhadap hal tersebut, mereka berpikir, oh Tuhan berkatilah rumah saya, berkatilah mobil saya, berkatilah istri saya dan sebagainya. This called no way kante not go be. No, no way meaning is a pleasant condition. No, kanti meaning is a attachment. Hmm. No. Jadi itu adalah arti dari syair tersebut ya. Nawe kanting naku bayi. Hendaknya seseorang itu tidak mencengkram, tidak melekat terhadap hal yang ada di masa sekarang. Heyamane na socheya. Socheya meaning is that not show worry. Heyamane is that something lost. No, so you lost. No, your relatives. You lost your room. Lost. No, your friend. Sometimes lost your meditation also. You should not worry. No, everything lost. You should not worry. No. Ya, jadi kita lanjut ke bahas yang berikutnya ya, yaitu adalah Hiyamani nasoceya ya. Ya, hiyamani ini artinya adalah yang telah berlalu, yang telah hilang ya, yang telah berkurang ataupun hilang seperti itu ya. Nasoceya artinya adalah tidak menangisi, tidak meratapi ya, tidak mencemasi yang sudah lampau, yang sudah lalu, yang sudah berlalu ya. Jadi misalkan Anda kehilangan rumah, kehilangan pacar ataupun kehilangan misalkan pencapaian meditasi Anda juga Anda hendaknya ya sudah apa jangan meratapi, jangan menangisi ya. Sayadaw, today my nimitta disappear. You should not worry. No? Maybe tomorrow you can get again. Ya, misalkan ada yogi bilang ya, oh saya tahu nimita saya kemarin bagus, tapi sekarang hilang ya, hari ini tidak ada. Nah, jadi kata saya tahu, ya jangan jangan khawatir, jangan diratapi, jangan ditangisi. Mungkin besok muncul lagi. Some people nimitta disappear, no worry, but harmful disappear. They are quickly they are such.
So handphone is more important than the nimitta. Ya, kata saya ada beberapa orang ya, nimitanya hilang mereka biasa-biasa saja, tapi kalau handphonenya hilang mereka langsung panik ya, cari sana cari sini ya. Mungkin bagi mereka handphone itu lebih penting daripada nimita. Okay, so no worry everything, no? Okay. Ya, jadi hendaknya kita tidak meratapi, tidak mencemasi apapun ya. Here they say that Jaku Sameheya Mane, Priya Mane, and Daya Mane, Na Socheya, Jaku Same meaning that your Sakupasada is a loss. At that time you cannot see, you blind. At that time also you should not worry, this meaning, no? Ya, jadi di kitab Mahani Desa Pali ini ya, ini dijelaskan lagi tentang hal-hal yang bisa menghilang ya, yang bisa berkurang, yang bisa rusak ya. Contohnya di sini adalah cakusming ya, cakusming hiyamane, hayamane dan sebagainya. Jadi maksudnya mata itu juga bisa rusak ya. Jadi mungkin ketika tua misalkan kita jadi tidak bisa melihat seperti itu juga hendaknya kita tidak melekat, tidak meratapi hal tersebut. There are one story that Dhammavada story number one. Dhammavada stanza number one. No, Chekupala Thera. No, Chekupala Thera. No, he never lying down to meditate. At the time, the eye disease appear. At the time, the physician say, my eye drop are very powerful. If you no drop one time only, no, but you must be lying down. Lying down posture, you bought the one drop or the my medicine, your disease recover like that. But he not lying down. He take the he draw the eye drop the sitting posture. At the time, no effect. At the time, the physician asking, your disease are recover or not? No. At the time, no. How you are posture, the medicine, the dropping time. At the time, he didn't tell anything. At the time, physician understand. No, this bhikkhu not lying down. At the time, physician say, you should not say your teacher is a me like that. Because my medicine very good. Because you, my medicine is broken. So he never lying down and he meditate the whole night. So that night he also take arashi. At the time also, kilesa also broken, I also broken. Same time. At the time become the blind. Therefore his Mahapala needs become Jakupala. No, his name is a Pala. And broken. Kilesa also broken. Kilesa also all broken. No. Kilesa is broken by Arata Mega. Destroyed. Kilesa is destroyed by Arata Mega. At the time, I is destroyed by his karma. So, Pala is protection. So his name is a Pala, Mahapala. Now he blind become the Chekupala. So after Arata Mega, his name changed Chekupala. No. Originally is a Pala only. Pala. So after attaining the Rata Mega, at that time, Kilesa also destroyed. I also destroyed the same time. Call his name called Jakupala Thera. No. Ya, saya udah cerita ya, berkenan dengan mata ini ya. Saya udah cerita tentang latar belakang dari syair Dhammapada nomor 1 ya. Di situ diceritakan ada seorang Thera, seorang biku yang bernama Pala ya, bernama Pala. Nah, jadi si biku ini dia itu berlatih tanpa berbaring ya. Dia melatih praktek pertapaan keras yaitu tanpa berbaring. Jadi dia berlatih meditasi terus-menerus tanpa berbaring ya. Ya, jadi dikatakan dikarenakan pelatihan keras seperti itu, dia itu muncul penyakit di matanya seperti itu ya. Jadi matanya hampir tidak bisa melihat. Nah, lalu dikatakan ada seorang tabib, dia melihat dan mencoba untuk mengobati si Bante Pala ini ya. Nah, jadi si tabib ini mengatakan bahwa oh Bante, ini obat ini sangat mujarab sekali ya. Ini cukup 1 tetes itu apa penyakit mata Anda itu pasti akan hilang ya. Tapi setelah Anda teteskan 1 tetes ini, Anda hendaknya berbaring ya. Anda hendaknya teteskan ini ketika Anda sedang berbaring seperti itu. Nah, jadi dikarenakan si Bante Pala ini tidak melatih diri dengan tidak berbaring, jadi dia cuma meneteskannya
dalam posisi duduk seperti itu ya. Nah, ternyata obatnya tidak manjur karena dia tidak berbaring seperti itu ya. Nah, jadi keesokan harinya si tabib itu datang lagi, tanya lagi, "Oh, Bante, bagaimana? Apakah mata Anda sudah sembuh?" Jadi si Bante Pala ini mengatakan bahwa eh, belum sembuh gitu. Lalu si tabib ini bingung, padahal ini obat sangat manjur ya. Jadi si tabib bertanya, "Bante, apakah Anda sudah meneteskan obatnya?" "Sudah, saya sudah meneteskan obatnya." "Apakah Anda meneteskannya ketika posisi berbaring?" Nah, pada saat itu si si Bante Pala ini dia diam saja karena dia tidak ingin mengumbar ya bahwa dia itu sedang melatih praktek pertapaan keras seperti itu ya. Jadi dengan mendengar diam seperti itu, si tabib ini mengerti, oh mengerti bahwa si bantainya ini tidak mengikuti sesuai instruksinya ya. Nah, jadi si tabib ini malah marah ya. Dia bilang bahwa, "Oh, Bante, jangan bilang ini obatnya dari saya ya. Ini salah Anda sendiri, tidak sembuh matanya. Karena saya sudah suruh Anda sambil berbaring, tetapi Anda tidak berbaring, jadinya Anda tidak sembuh, mata Anda tidak sembuh. Nanti kalau Anda bilang ke yang lain, nanti orang lain pikirnya obat saya yang tidak mujarab seperti itu. Padahal ini obat memang sangat kuat ya." Itu. Jadi kemudian ya sudah tabib itu pergi. Nah, si Bantai Pala ini ya sudah dia lanjutkan meditasi seperti itu. Dia biarkan saja matanya tetap rusak seperti itu. Dan dikatakan di malam tersebut dia mencapai tingkat kesucian arahat, tingkat kesucian terakhir ya. Dan di saat yang bersamaan dengan pencapaian tingkat kesucian tersebut, matanya pun rusak total ya. Jadi dia menjadi buta bersamaan dengan pencapaian tingkat kesucian akhirnya ya. Maka dari itu, setelah itu Bante Pala itu dikenal dengan nama Cakhu Pala. Cakhu artinya adalah mata ya. Jadi Bante Pala yang matanya buta. So he and one group of bhikkhu, no, they spend wasa in the one place. No, at the end he already five wasa. After five wasa only, they can stay without teacher. So after memorizing the two patimokkha, bhikkhu and bhikkhuni, after study the vinaya, so he and one group of bhikkhu go to the one place, no, to meditate the whole wasa, like today. No, he is the leader at the time. No, he already find wasa at the time. So this is after blind or before? No, because Before before, blind. before. Ya, jadi dikatakan di wasa di tahun tersebut ya, di masa musim penghujan di tahun tersebut sebelum beliau mencapai tingkat kesucian itu, beliau itu sudah kondisinya 5 wasa ya, sudah 5 tahun menjadi seorang biku dan juga sudah memiliki syarat, memenuhi syarat untuk bisa hidup bebas dari guru ya. Jadi dia bisa mengembara kemanapun yang ia inginkan seperti itu ya. Jadi di musim penghujan pada tahun tersebut dia itu menghabiskan wasa bersama dengan seorang biku lain ya. Jadi mereka berwasa melatih diri bersama-sama. And then the Buddha stay alive, so they take the meditation from the Buddha. Jadi pada saat itu mereka juga sebelum wasa itu mereka juga sudah meminta instruksi dari Buddha ya, meminta objek meditasi yang cocok dari Buddha. So he gave the order to all bhikkhu. No, but this bhikkhu are the only 30, I think. No, The total. that totally this group. Their group. 30 bhikkhu, I think. Ya, jadi si Bante Pala itu menghabiskan wasa ya itu bersama dengan kurang lebih 29 biku. Jadi total grupnya mereka itu 30 biku ya. All bhikkhus, we take the meditation from the Buddha. Therefore, no, we should be mindful. No, we should be mindful. Appamattatasa hi chattaro apaya sakageha sadisa. Appamatasa meaning is the one who is who has a heedfulness. So the one who has a heedfulness, appamattas, not mindful one. Heedlessness, yeah. The one who is a heedlessness. Chattaro apaya. Four apaya is a sakageha sadisa, like our home. So four apaya is a one home, no, one set, whole order, one set, no. So the one who is a heedlessness, no. Four apaya is a your home. This meaning, no. Therefore, we should be mindful. Ya, jadi di masa penghujan waktu itu ya, karena Bante Pala itu waktu itu adalah pemimpin dari grup tersebut ya, yang berisi kurang lebih 30 biku. Jadi sebelum mulai masa wasa, si Bante Pala itu mengucapkan kepada
para rekan-rekannya semua ya. Para teman-teman sekalian, kita sudah mendapatkan objek meditasi langsung dari Buddha. Maka hendaknya kita menghabiskan waktu masa-masa ini dengan penuh hati-hati ya. Jangan lengah, penuh kesadaran, berjuang dengan sungguh-sungguh ya. Karena Buddha mengatakan apa mata sahi cataro apaya saka geha sadisa ya. Jadi bagi mereka yang lengah, rumah mereka itu adalah layaknya seperti empat alam rendah. Jadi bagi mereka yang lengah, yang tidak tidak sadar, yang tidak hati-hati dalam dalam berjuang, maka rumah mereka itu empat alam rendah itu layaknya seperti rumah pribadi mereka sendiri. So you show me mula tisade. Pama tasaja chataro apaya saka geha sedisa. Ya, jadi Sedo bilang juga Anda hendaknya menghafalkan ya syair ini. Tadi saya salah baca ya. Jadi pamata sahi, pamata saca, cataro apaya saka geha sadisa ya. Hmm. Yeah, pamatasa hi, yeah, he is better. Pamatasa hi chataro apaya saka geha sedisa. No, sedisa means the same. Ya, jadi syairnya itu ya, pemata sahi cataro apaya sakageha sadisa ya. Sakageha itu artinya adalah rumah sendiri, sadisa itu adalah layaknya seperti ya. Jadi empat alam rendah layaknya seperti rumah sendiri bagi mereka yang lengah. So always you recite this sentence when you are lazy. Ya, jadi hendaknya saya bilang Anda kalau bisa juga hafalkan ya syair ini, lalu ketika Anda merasa malas Anda ulangi ini ya. Pamata sahi cataro apaya sakageha sadisa. Therefore, no, they practice many Dudinga also, including this Nisija Dudinga. No, Nisiji Dudinga, not lying down. Ya, jadi dikarenakan sudah mendapatkan objek meditasi langsung dari Buddha, jadi mereka itu keseluruhan biku itu melatih berbagai pertapaan keras ya. Salah satunya yang Bante Pala ini dia melatih untuk tidak berbaring selama masa-masa tersebut. So that day, no, he attained Arashit. At the time, the eye also destroyed, Kilesa also destroyed. No, at the morning time, he cannot pick up Bada. At the time, other people also know, oh, this Pala is blind now. At the time, do not worry, we will take care. No, please give order every day like that. So other bhikkhu also become the all arahant after wasa. No. Ya, jadi Hmm. dikarenakan ya di suatu malam di wasa tersebut ya si Bante Pala ini dia kan matanya rusak dan juga bersamaan dengan pencapaian tingkat kesucian arahat ya tingkat kesucian terakhir, Hmm. jadi keesokan harinya itu beliau tidak bisa pergi Pindapata karena beliau buta sudah ya. Jadi kemudian para biku-biku lainnya pun mencari tahu kenapa ini tidak Pindapata. Hmm. Oh, mereka pun akhirnya mengetahui bahwa oh, sekarang Bante Pala ini sudah buta ya. Jadi mereka pun berkata kepada Bante Pala ini, oh Bante, jangan khawatir, kami akan rawat Anda selama wasa ini ya. Anda cukup berikan nasihat saja kepada kami gitu ya. Jadi Bantai Pala ini, Cakupala ini pun memberikan nasihat selama wasa tersebut dan akhirnya semua bikhu yang di kumpulan tersebut mereka mencapai tingkat kesucian arahat juga. Very good. No, all become the attain nibbana. No. Jadi sangat bagus sekali ya kondisi seperti itu semuanya bisa mencapai nibbana. Yeah. So after wasa finished, Chakupala no visit to the Buddha because he already blind, cannot travel. No. Nah, jadi setelah wasa itu selesai, masa musim hujan itu selesai, Bante Cakupala ini tidak pergi mengunjungi Buddha ya, karena beliau tidak bisa bepergian karena beliau sudah buta. Other bhikkhu visit the Buddha. At the time, the Chakupala brother, no, why my brother not come? At the time, many bhikkhu inform you, your brother is a blind now. At the time, Hmm. no, the Chakupala brother sent the one Samanera, Hmm. one nephew. One nephew sent the Chakupala, no, not pick up, now fetch the Chakupala to come to the Buddha monastery. No. Ya, jadi di wihara tempat Buddha tinggal itu ya, itu ada tinggal seorang biku yang merupakan saudara dari Bante Cakupala ya, mungkin kakak ataupun adik laki-lakinya ya yang menjadi biku juga. Nah, jadi melihat bahwa eh,
saudaranya ini tidak datang, Bante Cakupala ini tidak datang, dia pun bertanya, kemana Cakupala ya, kemana Bante Pala ini? Lalu dijelaskan bahwa, oh beliau sudah buta sekarang ya, jadi tidak bisa datang ke sini untuk menemui Buddha. Jadi pada saat itu si Bante yang saudaranya ini, dia pun menyuruh seorang Samanera yang merupakan keponakan dari Bante Cakupala ini ya. Jadi dia suruh Samanera itu untuk pergi menjemput Bante Cakupala itu untuk menemui Buddha. So this nephew is a temporary Samanera only, temporary. He is not so sada, only to free from the danger on the way. No, he ordained as Samanera. Samanera is easy to travel, nobody disturbance. So Samanera is apparent. So Samanera life is easy to travel, and therefore, so no, wearing the robe, no, become Samanera and fetch to the Uncle Chakupala. Hmm. No, Hmm. Before not yet ordained. eh? Before going not yet ordained. No, he's a layman nephew. So for the treat only he ordained as Samanera. Hmm. No. Hmm. Ya, jadi ternyata si keponakannya ini dia itu sebenarnya dia adalah umat awam ya, tetapi dikarenakan disuruh untuk menjemput pamannya ini ya. Jadi eh, beliau itu ditahbis menjadi samanera sementara, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin dikarenakan agar dia lebih aman dalam menempuh perjalanan. Mungkin kalau sebagai samanera orang tidak akan ganggu ya karena samanera atau tidak punya apa-apa seperti itu ya. Jadi dia pun ditahbis sebagai samanera, lalu dia pergi menjemput pamannya ini ya. Jadi dia itu sebenarnya tidak memiliki keyakinan yang begitu kuat terhadap ajaran Buddha. Jadi hanya karena disuruh saja dia ditahbiskan sementara. So many bhikkhu visit to Buddha at that time, he not follow because he hesitate to many bhikkhu. So if you blame me, you will be delayed on the way like that. Therefore, he not follow. But Samnila first at that time, this Samnila is his nephew, right? So at that time, no need to hesitate. So he follow. Ya, jadi sebenarnya Bante Cakupala itu dia tidak ingin ikut menemui Buddha karena tidak ingin ya teman-temannya itu telat menemui Buddha ya karena biasanya setelah wasa itu biku dari berbagai penjuru itu pergi untuk menemui Buddha untuk laporan seperti itu ya. Jadi kalau Anda telat perginya maka nanti sudah keburu terlalu banyak biku seperti itu. Jadi akan makan waktu sangat lama. Jadi makanya Bante Cakupala menyuruh udah kalian pergi saja duluan ya. Saya tidak perlu pergi menemui Buddha. Tetapi kemudian ketika mengetahui ada sepupunya yang disuruh untuk menjemput dirinya, nah pada saat itu barulah Bante Cakupala tidak merasa sungkan ya untuk diantarkan sampai menuju Buddha. So on the way, have to pass the one forest, I think. No? So on the way, no, this Samnila hearing the one singing ladies singing song. One lady is singing the song, the gathering the firewood, I think. No? At the time, this Samnila has attachment to this lady. No? At the time, he told his uncle Bhikkhu, uncle Bhikkhu, please wait here, I will come back quickly. After that, he find the lady and they misconduct with the lady on the forest. After that, come back. At that time, this Thera already realized, oh, this Samnila made something wrong like that. Mm. Mm. Ya, jadi ketika diantarkan oleh sepupunya itu ya, jadi si Bante Cakupala ini dan sepupunya ini harus melewati sebuah hutan seperti itu ya. Jadi ketika melewati sebuah hutan tersebut, terdengarlah suara seorang wanita yang sangat merdu ya. Jadi wanita tersebut sedang bersenandung seperti itu ya, sangat merdu. Jadi pada saat itu si keponakan ini dia itu jatuh cinta dengan suara tersebut ya. Dia bernafsu terhadap suara tersebut ya. Jadi kemudian si Samanera ini dia pun berkata kepada pamannya ini ya, kepada Bante Cakupalathera bahwa, oh pamanku tolong tunggu sebentar, saya pengen ke belakang sebentar, kurang lebih seperti itu. Jadi dia pun pergi, dia pergi untuk menemui si wanita tersebut ya. Jadi kemudian mereka pun melakukan hubungan yang tidak senonoh, lalu kemudian pada saat itu si Bante Cakupala dia pun mengetahui sebenarnya, oh ini pasti ada yang tidak benar yang sudah terjadi. Why? Previously, this Sakupala Mahathera also hearing the singing song. No, one lady singing song. One lady singing. Now, stop now. No singing now.
No. So thinking of those thoughts, Samrila will not come back quickly. Now, therefore, Mathila knew, oh, my nephew Samrila do something misconduct like that. Therefore, Mathila come back at the time, do not touch my body. Ah, Mathila, no worry. No, here Manina Sojiya. Yeah. Even the lost the guide, no guide, because Samrila now guide. No, I lost although no worry. The guide lost in the forest although he no worry. Do not touch me. You are Asapurisa. No, you are not God person like that. No. At that time, Samrila asking forgiveness, crying and crying. Uncle Bhikkhu, please forgive me like that. Uncle, Uncle Bhikkhu. Hmm. Ya jadi kenapa si Bante Cakupala bisa tahu ya? Karena ya mereka kan sama-sama pergi melewati hutan ya. Jadi mereka juga mendengar sama-sama suara senandung wanita tersebut. Lalu tiba-tiba si Samanera ini apa pergi ke belakang seperti itu ya. Izinnya untuk pergi ke belakang ya, untuk pipis atau apa ya. Jadi eh, tetapi tidak lama kemudian suara si wanita ini, suara nyanyian si wanita ini berhenti gitu ya. Dan lalu kemudian si Samanera ini tidak balik-balik lama sekali gitu ya. Jadi si Tera ini mengetahui, oh ini pasti ada yang tidak benar yang terjadi. Ya, jadi kemudian ketika si Samanera ini kembali lagi menemui si Bante Cakupala ini, Bante Cakupala ini langsung bilang, jangan sentuh tubuh saya gitu ya. Jadi anda sudah melakukan, Anda adalah orang yang tidak layak, tidak suci ya kayak gitu. Karena Anda sudah melakukan hal yang tidak pantas ya. Anda menggunakan jubah, tetapi Anda melakukan hal yang tidak pantas ya. Jangan sentuh tubuh saya. Nah, ini sebenarnya saya dong ingin bahas tentang yang tadi, yaitu hiyamane nasocea ya. Dia Bantai Cakupala ini dia tidak khawatir, tidak meratapi ya, matanya hilang ataupun apa pemandu jalannya hilang ya. Kalaupun Samanera itu tidak mau memandu lagi, dia tidak peduli ya. Dia tidak meratapi hal tersebut ya. Jadi kemudian si Samanera ini si Samanera ini dia pun meminta maaf kepada eh, Bantai Cakupala. Oh, Bantai mohon maafkan saya seperti itu. So Mathila prefer the sila. Therefore, no, he no drive out the samlila. No, you should not touch my body. No, you no, you run away like that. No, I cannot travel with you. Such kind of no bad person, I cannot follow like that. No. Ya, jadi si Bante Cakupala ini dia menekankan sila ya, karena si Samanera itu sudah melakukan pelanggaran yang sangat besar ya, yaitu melakukan hubungan seksual ya, walaupun menggunakan jubah seperti itu. Jadi pada saat itu Bante Cakupala ini mengatakan jangan sentuh tubuh saya ya. Nah, Anda adalah orang yang tidak pantas, Anda adalah orang yang tidak suci seperti itu ya. Jadi Anda pergi saja sana ya, tinggalkan saja saya sendiri. Therefore, Samila also cannot not dare to stay. So he also live there, Mathila in the forest. Jadi mendengar seperti itu dan diusir berkali-kali seperti itu oleh Mahathera, oleh Bante Cakupalathera, akhirnya si Samanera itu pun ya dia tidak bisa tinggal di situ dan akhirnya dia pergi ya dari tempat tersebut. But not suffering Mathila. Mathila reached to the Jetavana monastery because they were happy. No? Ya tapi untungnya Bante Cakupalathera itu dia tidak menderita ya. Kenapa? Karena dan pada akhirnya Bante Cakupala itu bisa sampai ke tempat Buddha. Kenapa seperti itu? Karena ada dewa yang membantu Bante Cakupala ini untuk sampai ke tempat Buddha berada. Therefore, you also no more emphasize your sila. No, they will help you. Do not worry. No? Ya, jadi maka dari itu Anda hendaknya tekankan ya, jaga sila Anda dengan baik. Dengan seperti itu para dewa pun akan suka dengan Anda, para dewa pun akan menjaga Anda dengan baik. So no water also. Do not worry. Maybe they will happy now, right? Ya, jadi walaupun kekurangan air kita mungkin Taman Sari ya jangan khawatir ya, asal sila Anda baik ya mungkin dewa membantu kita menurunkan hujan. Yeah. Even I blind also he no worry. In the same way, sota same, gana same, jivaya, kaya same, etc. No, you cannot hear me, also do not worry, etc. No. Ya, jadi itu adalah contoh tentang kehilangan mata ya, sensor mata ya. Begitu juga kalau Anda kehilangan pendengaran, penciuman, indera perasa, indera peraba dan sebagainya itu hendaknya juga Anda tidak tidak meratapi, tidak menangisi.
many things, no? Sukha same, jiva same also, no? If you are not another road, not another food also, do not worry. Not another dwelling place, room also, not, do not worry. Not another medicine also, do not worry. No, okay. Ya, di dalam kitab Mahani Desa Pali itu dijelaskan banyak lagi ya. Tadi kan kalaupun kehilangan mata, telinga, hidung, lidah, sensor perasa peraba dan sebagainya itu juga hendaknya tidak tidak melekat, tidak meratapi ya. Dan juga di situ ada tulisannya ketika kehilangan jubah ya itu juga hendaknya tidak meratap ya. Kekurangan jubah itu tidak meratap, kekurangan makanan juga hendaknya Anda tidak khawatir, tidak meratap, kekurangan senasana tempat tinggal, kuti ya. Misalkan kutinya sempit dan sebagainya ya itu juga Anda hendaknya tidak meratap. Kekurangan obat itu juga Anda hendaknya tidak meratap. Nowadays in the world, many disasters, flood some places, earthquake in some places, forest fire in many places like that, many disasters. No? At the time, many house also broken, lost many property like that. No? Sometimes you face like that, you should not worry. No? Ya, jadi kata saya di zaman sekarang ya akhir-akhir ini banyak musibah ya, ada banjir, ada gempa bumi, ada kebakaran hutan dan sebagainya ya. Jadi banyak rumah rusak, harta hilang dan sebagainya. Jadi ketika kita menghadapi keadaan-keadaan seperti itu pun hendaknya pikiran kita itu tidak meratap, tidak menangisi ya. Okay. Now, last pada meaning is akasa not sitosiya. Akasa meaning is not space, not sky here. Akasa ojati tana craving, no? Space refer to craving. Why the akasa they call the tana? No? Why they call the tana? No? Yatana ya rupa akasati. No? Yatana ya rupa akasati kanati. No? So rupa means the materiality, no? So by way of the tanha, no, attach or drawing. Akasti meaning is a drag or pulls, drawing, drag, no? This called akasati. Therefore, tanha called the akasa. The akasa come from akasati, no? No? Ya, kita masuk ke bait baris terakhir dari bait tersebut ya, yaitu akasangna sitosia ya. Jadi di sini kata akasa itu bukan berarti angkasa ya. Biasa ini akasa itu juga bisa diterjemahkan sebagai angkasa. Tetapi di konteks ini, di kitab ini dikatakan akasang ucati tanha ya. Jadi yang disebut sebagai akasa di sini adalah tanha ataupun nafsu ya. Jadi kenapa kata akasa ini bisa disebut sebagai nafsu ya? Jadi di sini ada penjelasannya. King karena akasang wujati tanhaya ya tanhaya rupang akasati sama kasati kan hati paramasati abini wisati dan sebagainya. Jadi di sini dikarenakan nafsu itu mereka itu menarik ya dia menarik seseorang itu masuk seperti itu menarik menyeret seseorang ya. Jadi menarik ataupun menyeret itu dalam bahasa Pali adalah akasati ya. Jadi akasati makanya dikarenakan nafsu itu menyeret maka dari itu nafsu itu disebut sebagai akasa juga ya. Therefore, akasana sitosya that one should not be dependent on the craving. Ya, jadi maka dari itu arti dari akasang nasitosia itu artinya adalah seseorang itu hendaknya tidak melekat terhadap nafsu. Uno loco ate totanada sole. No? We are slave of the craving. No? Slave of craving. No? Not the master of craving. No, we should try the master of craving. Not the slave of craving. No? Slave of craving meaning that always not satisfying. Uno loco ate to. Uno loco, always there, always not there satisfying. No? Ya, jadi ada sebuah ucapan dalam bahasa Pali ya, yaitu unoloko atito tanhadaso ya. Jadi artinya adalah eh, tanhadaso itu artinya adalah budak dari tanha, budak dari nafsu ya. Jadi dunia ini banyak orang itu menjadi budak dari nafsu ya. Lalu unoloko itu artinya adalah selalu merasa kurang, dia tidak pernah merasa cukup. You want to eat the ayam goreng, have to order. No, order food that delivery coming. So want to eat
the ice cream, have to order the ice cream also. Today who order ice cream? Ya, jadi kata Shadow, misalkan Anda ingin makan ayam goreng ya, mungkin Anda harus pesan dulu ya. Jadi harus tunggu dikirim dulu. Anda mau pesan es krim, Anda mau makan es krim harus pesan dulu, harus beli dulu gitu ya. Shadow tanya hari ini siapa yang pesan es krim? Hmm. So akasana sitosya, one should not be dependent on the craving. No. Ya, jadi intinya arti dari bait ini adalah hendaknya seorang itu tidak melekat terhadap nafsu. Yeah. So sometimes, sometimes we can order. Order meaning that I watched one video last night. So in this video, one gentleman and he traveling with one car. No, at the time his car, no, reached to the beside the road. Beside the road, at the time he cannot drive. At the time, have to lift the car. At the time he contact to the road security office. At that time they ask, no, 2,000 US dollar. At that time, how you are very expensive, I cannot get. At that time he order the 10 delivery places, food. No. So at that time 10 people coming by motorbike. No, food delivery reached immediately, no, within 1 hour. No, then from 10 places. At the time, he requests, "Oh, you please help me. My car is." At the time, 10% left the car to reach to the road. At that time, many people power like that. 10 people power. At the time, no, this food deliver person, they also happy and he feedback the 5-star feedback. Oh, you all good service like that. No, at the time, so 10 10 places who are not more than the 200 US dollar. So otherwise he have to get the 2,000 US dollar. So he already spent that 200 US dollar. I can get a lot of food also. This is how clever. Ya, jadi saya bilang kemarin saya ada lihat satu video ya. Jadi ada seseorang itu mobilnya itu mogok seperti itu ya di pinggir jalan seperti itu ya. Mungkin di pinggir jalan seperti itu. Lalu dia coba telepon seperti apa ya? Seperti jasa derek seperti itu ya. Nah, lalu si jasa derek ini mengatakan, "Oh, ya, tapi nanti bayarnya 2.000 US dollar ya." Berapa? 20 juta mungkin sekitar seperti itu ya. Nah, lalu si orang ini, si laki-laki ini mengatakan, "Oh, mahal sekali ya. Apa saya tidak bisa bayar seperti itu." Akhirnya dia pikir bagaimana caranya biar bisa keluar ya mobil ini. Jadi mobilnya itu seperti bannya nyangkut mungkin di selokan atau apa gitu ya. Jadi tidak bisa keluar dari selokan tersebut. Nah, jadi dia pun berpikir, "Oh, ya sudah, saya pesan makanan saja ya." Dia pesan makanan dari 10 tempat berbeda gitu ya. Jadi itu makanan itu hanya habis kurang lebih 200 dolar, mungkin 2 juta seperti itu ya. Nah, tetapi makanan itu diantar oleh 10 orang yang berbeda karena dia pesannya dari 10 tempat berbeda ya. Jadi ketika 10 orang itu datang, dia minta bantuan, Mas, tolong bantuin sekalian ya, apa angkatin ini biar bisa keluar dari selokan ini gitu ya. Jadi akhirnya ya bisa bebas mobilnya itu bisa keluar dari selokan tersebut ya. Nah, jadi dia cuma bayar 200 dolar, dapat makanan dan mobilnya bebas pula seperti itu ya. Jadi tidak tidak harus bayar 2.000 dolar. Okay, now you can ask question. Ya, sekarang Anda kalau mau tanya silakan boleh. Do not ask no why side or watching video. Ya, tapi jangan tanya kenapa saya udah nonton video. Because sometimes I find that some tomato like that. Some idea. Hmm. Karena saya bilang kadang saya dari video seperti itu kadang saya bisa menemukan ide-ide untuk damatok ya.
Yeah, this also controversial point. But physician believe his medicine is a very powerful. If this bhikkhu lying down, maybe can be cured like that. But he also had akusala karma. So because the akusala karma is prohibited to die lying down, maybe. Sometimes karma is very straight like that. No, akusala karma ripen at the time. Akusala karma ripen. No, at the time he also doesn't want to lie down. Understand my meaning? Hmm. Ya, jadi pertanyaannya tadi tentang Bante Cakupala Thera tadi ya. Beliau kan mencapai tingkat kesucian bersamaan dengan hancur, bersamaan dengan butanya matanya ya, seperti itu ya. Jadi pertanyaannya apakah kalau misalkan pada saat itu dia memutuskan untuk berbaring, jadi mau menggunakan obatnya dengan berbaring, apakah berarti dia tidak akan mencapai tingkat kesucian arahat ya? Jadi kata Sedo, ya itu ya, apa kadang itu bingung juga ya seperti itu karena eh, apa si si Bante Cakupala ini dia juga memiliki karma buruk yang lampau ya, dia pernah membuat orang lain buta seperti itu ya. Jadi kadang dikarenakan karma buruk masa lampau itu kadang bisa mencegah seseorang itu melakukan sesuatu ya, ataupun mencegah seseorang itu sembuh dari suatu penyakit. Jadi mungkin dikarenakan karma buruk masa lampau itu si Bante Cakupala ini dia itu memutuskan untuk tidak berbaring ya, makanya pada akhirnya matanya menjadi buta. You know this past life story, right? He is a past life the physician. Hmm. At the time, he no Chua the one gentleman, no, Mada. no. So this gentleman he said, if I recover, I become you are like that. So this medicine is powerful. At the time, one time only he recover, but at the time he pretend his eye are not yet see, stay blind. At the time, the Stekupala understand, or this person is a telling line like that. At the time, he also cheating. Okay, I have the one day medicine. You should use this medicine also. This medicine is a poison, like the acid like that. So he gave this a bad medicine. At the time, this children blind. This is akusala karma. No. Jadi aku salah kama ataupun perbuatan salah yang menyebabkan Bante Cakupala ini menjadi buta di kehidupan terakhirnya adalah di suatu kehidupan yang lampau, beliau itu terlahir menjadi seorang tabib ya, seorang tabib. Nah, jadi waktu itu ada seorang ibu-ibu ataupun bapak-bapak, ini ada seseorang gitu ya. Dia dia matanya itu sakit parah ya. Jadi dia pun tapi dia tidak punya uang ya. Jadi dia pun memohon-mohon kepada Cakupala ini bahwa oh, tabib tolong sembuhkan mata saya, tapi saya tidak punya uang. Kalau tabib menyembuhkan mata saya, maka saya akan menjadi budak Anda seumur hidup seumur hidup saya seperti itu ya. Nah, jadi pada saat itu ya Cakupala itu dia memberikan obat yang baik seperti itu ya. Jadi obat itu sebenarnya satu tetes saja sudah bisa menyembuhkan penyakit dari si orang tersebut ya. Dan setelah diteteskan memang sembuh ya. Tetapi si orang tersebut ya dia tidak mau menepati janjinya untuk menjadi budak. Jadi dia pura-pura masih sakit matanya seperti itu. Dia mengatakan bahwa oh tabib obatnya tidak manjur ya. Mata saya masih begitu-begitu saja ya. Jadi si Cakupala ini di kehidupan itu dia mengetahui bahwa oh ini orang berbohong ya. Jadi dia berpikir bahwa ya sudah saya sekalian kerjain aja sekalian seperti itu ya. Jadi kemudian dia pun mengatakan kepada si orang ini bahwa oh ya sudah, nanti saya kasih obat lagi yang baru ya, yang lebih ampuh. Nah, ini sebenarnya dia kasih apa? Kasih racun seperti itu ataupun seperti asam seperti itu ya. Jadi ketika diteteskan di mata orang tersebut menjadi buta ya. Jadi dikarenakan perbuatan salah di masa lampau itu di kehidupan terakhirnya Bante Cakupala ini juga menjadi buta. Ada mau tanya lagi?
Outside music shadow. Broken precept or not? No, not broken. Do not worry. Because outside music is a no. We know the make the uses. No, Eh, this is called allowable uses. he Yeah, said no, that no broken sila. he's, But this time by the meditation a little bit. he said the alarm clock shadow. Alarm clock. His alarm music. Uh, alarm music. Nah, Oh, alarm music should not make music alarm. cing. Make the another song. Yeah, yeah. Ya, jadi kata Shadow untuk tadi pertanyaannya adalah tentang sila ketujuh ya. Sila ketujuh tentang mendengarkan musik. Apakah jika alarm kita alarm bangun kita itu ada musiknya seperti itu ataupun mendengarkan musik dari kafe misalkan ya kita sedang meditasi tapi kedengaran musik dari kafe sebelah apakah itu silanya rusak atau tidak ya jadi mendengarkan musik maksudnya kedengaran suara musik dari luar seperti itu dari kafe nah itu bukan merupakan pelanggaran sila ya karena itu bukan kita yang pasang seperti itu ya jadi kata Shadow ini termasuk musik yang diperbolehkan ya Tuh, jadi tapi kalau untuk alarm ya sebaiknya Anda ganti saja ya alarmnya jangan yang musik seperti itu. Hmm. Ya, dan juga nada dering handphone itu juga kalau bisa jangan yang musik ya. You can recall Apamadena Sambadita. Ya, kalau bisa Anda ganti nada deringnya menjadi apa madena sampadeta ya, jangan lengah. You remember I show meditate now. Ya, jadi ketika mendengar telepon Anda langsung ingat, oh iya saya belum meditasi hari ini. Okay, tomorrow continue. Idame punya asawakaya wa hotu. Idame punya nibbana sapacayo hotu. Mama punya bagan sabasatana bajimi. Desa me sama punya bagan labandu.